Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atala Gida Al-Hakim dari kelas Atan Bank Indralaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai sistem etika dan makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Nilai-nilai Pancasila, meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya juga nilai-nilai yang bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Etika juga merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kehidupan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya, menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar kehidupan dalam bernegara di negara kita Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mempelajari betul apa makna landasan filosofi Pancasila dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat Pancasila tersebut. Bukan ketika ada prinsip hidup kita yang berlawanan dengan Pancasila, kita malah ingin mengganti ideologi Pancasila tersebut. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang mendalam dan paling umum, bisa disebut mendasar. Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan, dan aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia sebagai ontologis pada sila ke yang pertama, hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, setiap orang memiliki martabat, HAM, keadilan yang sama. Yang ketiga, ada perbedaan tapi tetap satu, rasa kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sistem demokrasi melalui musyawarah dan tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Dan yang terakhir, yang kelima, seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka, yang bermaksud adil secara sosial. Dan yang kedua, berdasarkan epistemologi atau pengetahuan filosofi Pancasila pada sila ke yang pertama, pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Yang kedua, pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. Yang ketiga, pengalaman terpecah belahnya bangsa atau adu domba Belanda melalui politik divide et impera atau politik adu domba. Yang keempat, pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bermusyawarah mufakat. Yang terakhir, kelima, berpengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Nilai Pancasila berdasarkan filosofinya yaitu sila ke-1, kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua, martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir, kepedulian dan gotong royong. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.